Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa di rumah dan anak-anakku, khususnya siswa-siswi SMP dan MTS dimanapun kalian berada. Kembali lagi di sini di program pembelajaran jarak jauh kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Ibu berharap pada sore hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap di rumah saja. Izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu bisa kalian panggil Ibu Hartati yang bertugas di SMP Negeri 2 Kota Cirebon. Nah, pada sore hari ini setiap hari Kamis 2 minggu sekali kita bertemu di sini di jam yang sama, di channel yang sama, bertemu dengan mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum Ibu mulai ke materi, Ibu akan cek dulu kesiapan kalian. Yang pertama, Ibu ingatkan, tolong kalian jangan terlalu dekat dengan pesawat televisi, karena akan bisa mengganggu penglihatan kalian. Yang kedua, silahkan fokus saja. Jangan memikirkan yang lain-lain dulu, tolong fokus ke pelajaran PPKN kelas 7 saja. Berikutnya, siapkan alat tulis agar kalau nanti ada hal yang penting perlu kalian tulis, kalian sudah siap. Dan agar pembelajaran jarak jauh pada sore hari ini berjalan lancar, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu akan langsung mulai pembelajaran pada sore hari ini. Pada sore hari ini, Ibu akan membahas bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Masih di bab kedua, tapi di pertemuan terakhir, Nak. Nah, untuk khusus pertemuan hari ini, Ibu hanya membahas di subbab C, yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada tujuan harus kalian capai, Nak, setelah pembelajaran nanti selesai. Ada 2. Yang pertama, diharapkan setelah selesai nanti kalian bisa menunjukkan perilaku sesuai dengan norma. Yang kedua, diharapkan juga kalian bisa mematuhi aturan sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi simpel ya, Nak, ya, hanya ada 2 tujuan. Bisa menunjukkan perilaku sesuai dengan norma dan mematuhi aturan sesuai dengan norma yang berlaku. Oke, Ibu akan langsung mulai. Karena yang akan Ibu bahas ini mengenai contoh-contoh perilaku sesuai dengan norma, nanti akan ada kaitannya dengan sumber dan sanksi. Tapi Ibu tidak akan membahas secara khusus apa itu sumber norma, sanksi apa itu, tidak. Hanya Ibu kaitkan saja. Ibu yakin kalian sebagai pelajar-pelajar yang cerdas semua sudah paham, sudah jelas apa yang disampaikan rekan-rekan Ibu di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, oke ya, Ibu anggap kalian sudah paham semua tentang itu. Nah, yang pertama, Ibu akan langsung mulai dengan contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama adalah contoh-contoh perilaku norma agama. Apa sajakah itu? Perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma agama. Karena norma agama itu sumbernya dari kitab suci, tentunya contoh-contoh perilakunya apa yang ada di dalam kitab suci. Jelas ya, Nak, ya? Tentunya apa yang ada di dalam kitab suci. Di sini semua agama. Semua agama, contohnya, Nak, semua agama menganjurkan tentang beribadah. Bagaimana umat beragamanya itu bisa beribadah dengan baik. Nah, di sini Ibu akan ambil contoh ibadah dalam arti ritual dan dalam arti penerapan. Tapi sebelumnya gini, Nah, Ibu akan sampaikan bukti bahwasanya apapun yang diajarkan oleh semua agama itu ada di dalam kitab suci. Ini terkait dengan sumber norma agama itu adalah dari kitab suci. Ini Ibu akan berikan contoh bukti bahwasanya ada ajaran tentang ibadah itu ada di dalam kitab suci. Ibu akan ambil dari kitab suci Al-Quran yang ada di surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Di sini jelas sekali, Nak,
bahwasanya umat Islam itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan zakat. Bagi orang-orang yang taat, dalam arti punya iman, langsung dia akan laksanakan ini semua. Jadi jelas ya, sekali lagi ini bukti bahwasanya di dalam kitab itu memang ada perintah untuk melaksanakan salah satu ibadah. Ini di sini umat Islam. Ada satu lagi bukti biar kalian paham bahwasanya memang di kitab itu ada perintah dan ada sanksi, maksudnya begitu. Di dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya di surat At-Toha ayat 124, yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini luar biasa sekali bagi umat Islam yang punya iman, tentunya kalau melihat peringatan seperti ini tidak akan meninggalkan perintah Allah, itu tidak akan. Karena apa? Karena di dalam kehidupan sehari-hari saja itu bisa sengsara, bisa dalam keadaan sempit, itu artinya sengsara. Dan nanti di akhirat juga itu akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ini bagi orang-orang yang iman tentunya akan takut meninggalkan perintah Allah. Ya jelas sekali ini Dan ibu yakin di agama-agama yang lain ya silakan kalian menyesuaikan sendiri sesuai dengan keyakinan masing-masing yang di rumah ya yang beragama Kristen atau Katolik atau Buddha, Hindu, Konghucu, silahkan sesuaikan. Ada nggak di kitab masing-masing aturan perintah dan sanksi di kitab kalian masing-masing? Itu saja yang ingin ibu sampaikan. Nah sekarang yang jadi masalah kenapa masih banyak umat beragama itu melakukan pelanggaran norma agama? Ada dua hal penyebabnya. Yang pertama itu karena sanksi dari norma agama itu dianggap masih lemah karena hanya berupa dosa. Dan yang kedua, umat agamanya sendiri yang imannya masih lemah, sehingga dengan mudahnya mereka melakukan pelanggaran norma agama. Nah, di sini pentingnya umat beragama untuk selalu patuh, taat terhadap perintah Tuhannya. Dan sanksi yang dianggap lemah tadi, yang dianggap membuat orang-orang ataupun penganut agama itu belum jera melakukan pelanggaran agama. Nah, maaf, Ibu lanjutkan. Sekali lagi, bahwasanya norma agama itu dilihat dari segi sanksinya. Penganut agama yang melakukan pelanggaran norma agama. Ya, jadi di sini betul-betul Ibu harapkan kalian sebagai penganut agama apapun, tolonglah kalian bisa mematuhi aturan apapun yang ada di dalam kitab, maupun bisa meninggalkan larangan dari apapun yang ada di dalam kitab suci sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Nah, di sini Ibu akan perlihatkan foto-foto yang terkait dengan contoh-contoh perilaku norma agama, baik secara ibadah dalam arti ritual dan ibadah dalam arti penerapan. Nah, di sini jelas sekali ya Ini ada umat Islam yang sedang melakukan sholat berjamaah. Ini masih umat Islam yang sedang melakukan membaca kitab suci Al-Quran atau tadarusan di sini. Terus ini sedang melakukan doa bersama. Di sini sedang melakukan pengajian atau kajian yang dipimpin oleh Al-Ustadz. Ya. Nah, berikutnya ini dari
umat Kristen, ada Konghucu, ada Hindu, Buddha, juga sama, sedang melakukan ritual keagamannya dalam arti ibadah. Ibadah dalam arti ritual. Nah, selanjutnya ini, Ibu perlihatkan foto-foto yang terkait dengan kegiatan ibadah, tapi dalam arti penerapan. Di sini ada kegiatan orang yang sedang membangun sebuah masjid. Ini terjadi di daerah Jawa Tengah. Ini masjid yang sedang dibangun. Ternyata orang-orang yang membangun di sini tidak hanya umat Islam saja, tapi ternyata orang-orang non-Muslim juga mau membantu pembangunan masjid tersebut. Ini luar biasa sekali ya, Nak ya. Tanpa diminta pun orang-orang yang beda agama pun mau membantu. Berikutnya, ini ketika umat Islam sedang merayakan hari Idul Adha, sedang melakukan penyembelihan hewan kurban, ternyata yang dibagi tidak hanya orang Muslim di sekitar masjid itu saja, tapi ternyata masjid tersebut mempunyai kebijakan orang yang non-Muslim saja di sekitar masjid kebagian juga ternyata. Nah, ini berikutnya contoh ketaatan anak terhadap orang tuanya. Ibu yakin semua agama sama menganjurkan tentang kerjasama tolong-menolong, terus bakti terhadap orang tuanya. Semua agama, tidak hanya Islam, semua agama menganjurkan, mengajarkan tentang ini di dalam kitab masing-masing. Nah, ini kenapa Ibu ambil foto seperti ini? Ibu ini tertarik dengan foto ini. Semoga ini bisa menginspirasi kalian. Nah, ini kebetulan terjadi di Jepang. Ada seorang anak yang betul-betul ingin berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Dia tujuannya hanya ingin membawa ibunya ke rumah sakit, tujuannya ingin segera sembuh, tanpa peduli lingkungan sekitarnya memperhatikan dia sampai ibunya digendong-gendong seperti itu. Itu betapa luar biasanya seorang anak bakti terhadap orang tuanya. Ya, coba kalau kalian perhatikan foto seperti ini, Nak. Dia sampai dilihat sama orang-orang di sekitarnya seakan-akan ini kok aneh banget, mungkin seperti itu. Tapi ini memang anak yang betul-betul tujuannya ingin orang tuanya agar sembuh. Dia sedang ngantri di rumah sakit. Ini ceritanya seperti itu, Nak. Nah, berikutnya ini ada orang yang mengalami keterbatasan penglihatan. Dia mengalami kesulitan ketika mau menyeberang jalan. Dan ada orang yang dengan sukarela mau membantu menyeberangkan orang tersebut. Ya, sikap-sikap ini semuanya, ini tolong bisa kalian teladani, bisa kalian contoh. Masih banyak lagi, Nak, contoh ibadah dalam arti penerapan, dalam arti ritual banyak sekali. Kalian bisa mencari contoh sebanyak-banyaknya. Ya, Nak ya, ini Ibu hanya ambil contoh sedikit saja. Next, lanjut. Nah, sekarang sampailah ke norma kesusilaan. Contoh-contoh perilaku norma kesusilaan itu nanti Ibu akan sampaikan baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Nah, karena norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani, jadi sanksinya pun juga terkait dengan hati atau rasa. Nah, apa sajakah itu? Nah, contohnya, kalau contoh perilakunya misalnya bersikap jujur, bersikap tolong-menolong, bersikap tidak membeda-bedakan. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, orang yang melanggar pelanggaran norma kesusilaan, misalnya tidak jujur, tidak peduli, membeda-bedakan teman misalnya. Nah, itu sanksinya apa? Sanksinya terkait dengan rasa, Nah. Rasa menyesal, rasa bersalah, rasa berdosa. Nah, biar lebih jelasnya, Ibu akan tayangkan sebuah tayangan tentang contoh-contoh perilaku, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Ini dia, silahkan. Oh, mainan ya, mainan. Mainan. Ayo, sini main mana? Sana. Dompet saya mana ya?
Wes, iya. Iya. Nah, contoh yang kedua, norma kesusilaan contohnya ada saling menolong. Yang ketiga, jangan menyerah. Ibu yakin ya nak ya, kalian yang di rumah penasaran seperti apa pembahasan video yang barusan Ibu tayangkan. Tapi simpan dulu rasa penasaran kalian, karena sebentar lagi Ibu akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pembelajaran jarak jauh bekerja sama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Tadi Ibu sudah tayangkan ya nak ya, sebuah tayangan tentang perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan dan tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Yang sesuai dengan norma kesusilaan tadi apa saja nak? Kalian bisa lihat tadi ya nak ya, ada anak yang nemu dompet temennya, karena di dalam dompet tersebut jelas ada identitasnya, punya siapa, jadi anak tadi jujur mau mengembalikan ke temennya. Terus ada yang temennya terjatuh, tidak malah ditolong, dia malah ngeledekin, malah mentertawakan. Nah itu berarti tidak punya rasa kepedulian. Ya nak ya, tidak punya rasa kepedulian anak seperti itu. Untungnya masih ada teman yang lain yang mau menolong. Nah ini kalian bisa menilai ya nak ya, mana teman-teman yang punya hati dan tidak punya hati. Berikutnya tadi ada contoh sikap anak yang tidak jujur ketika melaksanakan ujian. Ketika ulangan tadi malah lirak-lirik ke kanan ke kiri, ternyata dia sedang mencari jawaban dari tetangganya, dari temannya. Itulah sikap-sikap anak yang tidak jujur karena tidak percaya diri kepada kemampuan sendiri. Ya nak ya. Jadi di sini sebenarnya contoh perilaku norma kesusilaan ini bisa kalian terapkan, sikap jujur, sikap tolong menolong, sikap saling menghargai, sikap saling tidak membeda-bedakan. Ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari secara luas. Di sini Ibu hanya mengambil contoh sedikit saja. Contohnya sikap jujur. Ini ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pedagang yang jujur itu seperti apa sih? Seorang hakim yang jujur itu seperti apa? Ya, seorang siswa yang sedang ujian mestinya seperti apa? Nah ini penerapannya seperti itu nak. Jadi di sini Ibu berharap kalian sebagai belajar mestinya selalu punya hati, selalu punya perasaan, jadi punya kepedulian terhadap sesamanya. Jadi punya rasa jiwa tolong menolong, selalu mau jujur dan tidak akan membeda-bedakan siapapun. Ya nak ya. Dan dilihat secara sanksi, norma kesusilaan itu karena sanksinya hanya berupa rasa menyesal, rasa bersalah, rasa berdosa. Jadi di sini norma kesusilaan dianggap masih lemah. Makanya masih banyak para pelanggar norma kesusilaan. Jelas ya nak ya? Mungkin kalian penasaran, norma apa sih Bu sebenarnya yang nanti mempunyai sanksi yang bisa membuat jera bagi para pelanggarnya? Ibu lanjutkan ke norma kesopanan. Contoh-contoh perilaku norma kesopanan. Ibu ingatkan, norma kesopanan itu sumbernya dari masyarakat. Kita bisa dinilai sopan dan tidak sopan, itu lingkungan sekitar kita yang menilai. Makanya sumbernya dari masyarakat.
sanksinya tentunya terkait dengan masyarakat. Sindiran lah, ini bagi orang yang melanggar ya nak ya, bagi yang melanggar norma kesopanan, dapat sindiran lah, dapat cemoohan lah, dapat bisa dikucilkan, bisa selain dikucilkan, bisa dicemooh, bisa sampai dikucilkan. Nah ini buat orang-orang yang punya hati, punya perasaan, sebenarnya ini siksaan di situ. Jadi itu dianggap sanksi. Ya, di situ dianggap sanksi sebenarnya. Tapi bagi orang-orang yang tidak peduli, masa bodoh lah. Nah, itulah yang makanya norma kesopanan yang melanggar. Masyarakat masih banyak yang melanggar norma kesopanan karena sanksinya yang dianggap masih lemah. Hanya berupa sindiran, hanya berupa teguran, dikucilkan, ini dianggap masih lemah. Ya nak ya. Nah, ini akan Ibu tayangkan sebuah tayangan yang terkait dengan contoh-contoh perilaku norma kesopanan maupun yang tidak sesuai dengan norma kesopanan. Ini dia, silahkan nak. Halo Zah, ayo Boy. Makasih ya Pak, Bu. Ya. Pamit dulu ya Pak. Nah itu tadi nak, tayangan yang bisa kalian lihat. Kalian bisa melihat seperti apa sikap-sikap yang bisa kalian contoh atau yang sesuai dengan norma kesopanan, dan sikap-sikap yang tidak perlu kalian contoh atau yang tidak sesuai dengan norma kesopanan. Sebenarnya banyak sekali nak contoh-contoh yang kalian bisa cari sendiri selain yang Ibu sebutkan tadi. Tadi ada anak yang sedang jalan di depan temannya, ada cara bertamu, ada cara berpamitan, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan norma kesopanan. Sedikit Ibu kupas ya nak ya.
Tadi ada yang ketika jalan di depan orang lain. Ya nak, ya ini mungkin tanpa kalian sadari, kadang kita jalan di sekitar banyak orang atau di sekitar ada orang di sana, kita cuek saja. Tidak ada basa-basi, tidak ada senyum. Minimal walaupun kita tidak kenal dengan orang tersebut, minimal kasihlah senyum. Kalau kenal ya lebih baik dengan ditambahin salam. Itu alangkah lebih sopannya seperti itu nak. Jadi jangan tidak peduli dengan orang di sekitar kalian. Ya, ini contoh kalian berjalan di depan orang saja. Dan kalaupun misalnya orang tersebut yang kita lewati tadi misalnya sedang duduk atau apa, kita nggak ada salahnya sambil membungkukkan badan. Itu akan lebih sopan lagi. Jadi kelihatan ya nak ya, perilaku orang yang sopan dan tidak sopan itu jelas kelihatan sekali. Baik dari ucapan maupun dari sikap. Terus cara berpamitan kepada orang tuanya tadi ketika mau keluar rumah. Itu tadi yang tidak baik kan seperti kayak sama temennya saja. Malah kayak halo-halo saja langsung pergi saja. Tanpa mengucapkan apapun kepada orang tuanya. Tanpa salam, tanpa apapun. Ya, ini hal yang tidak perlu kalian contoh seperti itu. Kalau mestinya sebagai anak yang punya etika, punya sopan santun, mestinya dengan cara bicara baik-baik, mau kemana. Ya, salam, cium tangan dan mengucapkan salam. Mestinya seperti itu. Jangan malah nggak pamitan, itu lebih parah lagi nak. Ya, mungkin tanpa kalian sadari kalian pernah melakukan hal-hal yang melanggar norma kesopanan seperti itu. Mulai hari ini tolong bersikaplah yang semestinya dan itu wujud penghargaan kalian terhadap orang tua kalian. Ya, banyak sekali ya nak ya, sebenarnya masih banyak sekali. Contoh misalnya tadi cara minum. Minum yang benar mestinya duduk dan berdoa. Bukan langsung ketika kita melihat minum langsung ambil, langsung minum begitu saja. Ya nak ya. Contoh makan, cara berpakaian juga itu mestinya seperti apa yang sopan dan tidak sopan. Ibu anggap kalian tahu. Dan ada satu hal lagi yang ingin Ibu sampaikan di sini yang tidak sesuai dengan norma kesopanan. Mungkin ini di rumah ada yang tanpa menyadari pernah melakukan. Ngomong kasar. Ya, ngomong jorok. Ini tolong nak, kalian sebagai warga Cirebon nak, sadarlah ada kata-kata yang sepertinya sudah di bibir, selalu ada di bibir hal-hal ucapan-ucapan yang dianggap itu simbol keakraban di kota Cirebon. Tapi itu sebenarnya tidak sopan, kata-kata itu diucapkan dengan menyebut nama-nama binatang lah, dengan menyebut nama-nama yang sebenarnya tidak sopan. Tolong sadarilah dan hentikan ucapan-ucapan yang dianggap tidak sopan tersebut. Masih banyak ungkapan ketika kita merasa akrab dengan orang itu dengan kata-kata yang sopan. Tidak harus mengucapkan hal-hal dengan menyebut nama-nama binatang tersebut. Nah, ya Ibu yakin kalian sebagai pelajar yang punya sopan santun akan bisa merubah sikap yang mungkin selama ini kalian sudah biasa. Itu ya nak ya. Masih banyak sekali lagi ucapan-ucapan untuk menunjukkan keakraban kalian terhadap teman dengan bahasa-bahasa yang santun tentunya. Ya, itu saja nak untuk norma kesopanan, baik contoh-contoh dari norma kesopanan yang sesuai dengan norma kesopanan maupun yang tidak sesuai dengan norma kesopanan. Kalian bisa mencari contoh sebanyak-banyaknya selain yang Ibu sebutkan tadi. Lanjut ke contoh-contoh perilaku norma hukum. Perilaku norma hukum di sini karena sumbernya dari negara, jadi di sini sanksinya juga tentunya dari negara juga. Dan di sini berat ringannya pelanggaran itu yang akan menentukan jenis sanksi yang diberikan oleh negara. Ya nak ya. Dan di sini Ibu akan langsung memperlihatkan foto-foto yang terkait dengan pelanggaran norma hukum yang ada di lalu lintas jalan raya. Di sini nak, kalian bisa lihat ya, ini anak-anak SMP, pelajar SMP sudah berani mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, tidak ada plat motornya di situ, terus tidak menggunakan helm, lebih dari 2 dan
Yang jelas ini banyak sekali yang dilanggar. Banyak sekali pelanggaran yang dilanggar oleh anak-anak SMP ini. Nah, apalagi ini nak, anak-anak pelajar SMA. Ini dengan seenaknya sendiri seakan-akan menguasai jalan. Ya, ini jelas akan mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Terus ini juga tidak lengkap surat-suratnya. Kalian bisa lihat ya nak ya. Ya. Berikutnya ini tidak menggunakan sabuk pengaman, memotong jalan dengan seenaknya, ini melawan arus. Ini ketika lampu merah dia tidak berhenti di tempat yang semestinya. Nah, itu ya nak ya, contoh-contoh pelanggaran norma hukum yang terkait dengan pelanggaran yang ada di lalu lintas jalan raya. Sebenarnya masih banyak lagi nak, contoh-contoh perilaku. Nah, kalau yang sesuai dengan norma hukum apa saja nak? Contohnya misalnya membayar pajak, terus mematuhi protokol kesehatan, terus mematuhi aturan ketika berdemo. Ya, seperti apa demo yang semestinya. Nah, ini contoh-contohnya. Ya nak ya, contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Ibu berharap kalian sebagai warga negara yang baik akan selalu bisa mematuhi aturan-aturan yang berlaku di negara kita ini. Dan norma hukum ini sanksinya dianggap paling tegas dan mengikat. Sehingga yang dianggap sanksinya paling kuat adalah norma hukum di sini. Ya nak ya, ini perlu digarisbawahi. Sanksi yang paling kuat di sini adalah norma hukum dibanding norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Sampailah kepada kesimpulan untuk pembelajaran pada sore hari ini. Kesimpulan pembelajaran pada sore hari ini adalah sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa menunjukkan dan mematuhi setiap norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ada soal yang akan dibahas di pembelajaran pada sore hari ini secara langsung, tapi karena mengingat waktu yang tidak mencukupi, jadi langsung saja nak, nanti kalian bisa langsung mengerjakan soal melalui link soal yang tertera di layar kaca ini, dan bisa juga kalian nanti dapatkan dari guru kelas kalian masing-masing, yang ada di sekolah kalian masing-masing. Oke, pembelajaran jarak jauh pada sore hari ini Ibu akhiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan pesan Ibu tolong selalu patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19 yang masih melanda kota Cirebon ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang.